Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kami sangat senang karena kami bisa beribadah di tempat ini. Nah, sekarang apa ya yang kita harus siapkan? Hati, Alkitab, dan catatan. Benar. Nah, sekarang yuk mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah Engkau. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Melimpah selalu, melimpah selalu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu menolong kami. Kami rindu kami bisa memuji menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita nyanyi lagu Dodemi. Noah deer, a female deer, pray a drop of golden sun. Me a name I call myself, far a long way to run. Saw a needle pulling thread, love a note to follow slow. Me a drink with jam and bread.
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Jesus, I want to know you more. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. My life was saved by you.
forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. All life is saved by you. I never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget. I'll grow up loving you. Never forget. I'll grow up loving you. Never forget. I'll grow up knowing you. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Halo semuanya. Halo, ya thank you banget hari ini Lause mau bilang karena hari ini Lause merasa wah happy sekali. Ini pertama kali Lause ada di tempat ini membagikan firman Tuhan ya. Ya, ada yang gak kenal Lause gak? Gak apa-apa ya, Lause ini papanya Wilson sama Jason. Ya, jadi Lause hari ini senang sekali ada di sini bersama dengan adik-adik bersama membagikan firman Tuhan. Dan sebelum kita bagi firman Tuhan, boleh gak kita berdoa sebentar ya? Mari saya ajak adik-adik berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih buat Yeye, Joshua, Joseph, Karen, dan juga Meme yang tadi sudah membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, urapi kami semua, berikan kami telinga yang mau mendengar supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya seperti biasa, adik-adik tahu gak? Masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ayo, oke, kita ulangi ya, oke, supaya adil. Ini Lause juga harus tutup mata ini, ya kan? Kalau enggak nanti dikira baca gitu ya, ta? Jadi kita semua harus menghafal ya, tutup mata ya. Lause bilang 1, 2, 3 kita sama-sama hafal. Di dalam Yesaya 6 ayat ke-8, oke? Siap? Oke, 3, 2, 1. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yeay, Lause berhasil menghafalnya. Haleluya. Saya percaya adik-adik di rumah juga berhasil menghafalnya. Tapi Lause mau kasih satu challenge lagi. Siapa yang ingat ayat hafalan 2 minggu yang lalu? Wah, ada, gak apa-apa ya. Lause dulu juga ada. Ayub 1 ayat 21. Oke, gak apa-apa. Ayub 1 ayat 21 berkata, Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Ya, tapi Lause sangat bangga sama adik-adik sekolah minggu Firestone ini. Kenapa? Karena setiap minggu adik-adik Firestone itu kumpulin banyak sekali ayat hafalan. Wah, kita berikan tepukan buat diri kita masing-masing yang luar biasa ini. Nah, hari ini Lause mau bawa satu tema, ya. Adik-adik tahu gak sebelumnya hari ini di dunia ini merayakan satu kegiatan namanya adalah apa? Happy Thanksgiving, ya. Hari di mana kita mengucap syukur, tapi tentu saja bukan hari ini toh, ya. Jadi Lause hari ini mau bilang kepada semua adik-adik yang di depan televisi atau di depan HP atau di depan tablet untuk yang melihat kebaktian hari ini, mau bilang Happy Thanksgiving buat adik-adik semua, dan juga kalau di samping adik-adik ada papa mama, Lause juga mau bilang Happy Thanksgiving buat setiap adik-adik yang ada di Firestones ini. Nah, karena ini adalah hari Thanksgiving, jadi tema Lause hari ini adalah Give Thanks. Ayo katakan bersama dengan Lause, Give Thanks. Apa itu Give Thanks? Give Thanks adalah kita bersyukur, kita berterima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk hari ini, tapi setiap hari di dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ke-18, ya. Saya ajak adik-adik kalau bisa baca bersama dengan saya dengan suara yang lantang, ya, dengan suara yang lantang. Tadi sudah kita nyanyi bersama, ya. Apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ini tumbuh, ya, Lause percaya bukan tumbuh secara rohani juga. Kalau mau tumbuh tinggi, harusnya baca firman Tuhan juga bisa loh. Ada amin gak? Siapa yang mau tingginya seperti Yeye tadi? Wah, tinggi-tinggi ya tadi ya. Mau tumbuh ya. Ya, jadi kalau mau tumbuh harus baca firman Tuhan dan doa setiap hari. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 16 sampai 18. Lalu hitung sampai 3, kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Ayat 18 di sini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya kita harus berterima kasih dalam segala hal, ya. Nah, sebelum mulai, Lause mau cerita apa sih? Kenapa sih ada hari Thanksgiving ini? Apa sih Thanksgiving ini? Nah, hari ini Lause mau melalui satu video, Lause mau ceritakan asal-usul dari Thanksgiving ini, ya. Jadi mari adik-adik kalau sudah siap, ya, kita berikan waktu sedikit buat Lause Angel. Wah, Lause Angel hebat sekali loh. Dia bisa edit komputer, bisa edit ini semuanya. Wah, bisa keluar di sini, bisa keluar di layar televisi. Wah, kita berikan tepukan dulu buat Lause Angel, ya, meskipun gak kelihatan di samping, ya. Oke, nah, adik-adik sudah siap? Oke, kalau adik-adik sudah siap, ya kita akan mulai. Lause akan cerita asal-usul dari Thanksgiving ini. Oke, yap. Nah, Thanksgiving Day. Wah, Thanksgiving Day ini ada mulai di Amerika. Biasanya di Thanksgiving Day ini mereka rayainnya besar-besaran, ada parade. Tapi yang paling penting di hari Thanksgiving di Amerika ini, yang paling penting adalah kumpul bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentu saja di hari Thanksgiving ini tidak ketinggalan yang paling utama juga. Makanan yang enak-enak pasti ada di hari Thanksgiving ini. Ya, jadi hari Thanksgiving ini dirayakan di Amerika. Kenapa sih ada di Amerika? Nah, ini kita lihat pada tahun 1620, wah jauh sekali. Lause belum lahir ini, nenek Lause juga belum lahir. Ya, ada orang-orang dari Inggris
Mereka naik kapal besar. Mereka dari Inggris, mereka melewati samudera yang besar, ombak yang besar. Akhirnya mereka tiba di satu daratan yang bernama benua Amerika. Nah, ketika mereka tiba di benua Amerika, ternyata waktu itu pas lagi musim dingin. Mereka tidak bisa bertanam, mereka kekurangan makanan. Jadi waktu itu banyak yang sakit, bahkan ada beberapa dari mereka meninggal. Nah, kemudian berubah menjadi musim semi. Mereka mulai bercocok tanam, mereka mulai menanam, tapi tanamannya tidak tumbuh karena mereka tidak tahu bagaimana seharusnya bercocok tanam di tempat yang baru. Kemudian datanglah orang-orang asli Amerika, orang Indian, mengajari mereka bagaimana bercocok tanam di tempat itu. Jadi memberikan mereka benih, memberikan mereka cara yang tepat. Jadi mereka mulai belajar dari orang-orang Indian asli di Amerika. Akhirnya mereka panen besar, mereka panen raya. Wah, artinya apa? Makanan melimpah. Kalau ada di sana dilihat ada ayam kalkun ya. Nah, ya, ada ayam kalkun juga di sana. Itu binatang khas Amerika. Oleh sebab itu mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara mereka boleh panen besar. Dan kalkun yang tadi di samping sudah jadi hidangan yang enak, yang lezat ya. Nah, itu sebabnya kenapa di Amerika hingga hari ini mereka merayakan hari Thanksgiving. Karena mereka mau bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara mereka sejak mereka datang ke Amerika. Nah, ini asal usul hari Thanksgiving. Kalau semua katakan sekali lagi, having Thanksgiving buat kita semua. Ya, jadi adik-adik udah tahu ya kenapa ada Thanksgiving ini. Nah, hari Thanksgiving ini yang paling utama adalah mereka bersyukur waktu itu kepada Tuhan. Jadi apa sih itu bersyukur? Apa itu sih berterima kasih? Bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita ya. Semuanya. Ya, kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 4, di sana Raja Daud berkata apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian, lalu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, jadi Daud setiap kali datang kepada Tuhan, dia selain memuji menyembah seperti tadi, kita bersama-sama dia juga bersyukur kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, hal pertama yang kita harus lakukan adalah apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat semua yang telah Tuhan berikan buat kita di dalam hidup kita. Yang paling penting hari ini saya mau mengajak adik-adik bersyukur untuk semua. Hari ini adik-adik harus bersyukur loh kalau Tuhan sudah kasih adik-adik apa? Siapa? Papa mama, ya kan? Kalau tidak ada papa mama, kita gimana makan? Atau mungkin ada adik-adik yang ya kurang beruntung ya, tapi ada orang-orang yang menjaga kita. Mungkin nenek atau kakek ya, atau siapapun. Itu adalah orang-orang yang harus kita syukuri di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau hari ini ada papa mama di samping adik-adik, boleh gak bilang kepada papa mama, thank you ya sudah menjaga saya selama ini. Ya, boleh berikan pelukan buat papa mamanya. Ya, bilang papa mama terima kasih. Ya, jadi bersyukur buat semua hal yang ada di dalam hidup kita. Itu kita Thanksgiving, bersyukur, berterima kasih ya. Jadi Lawson mau ngajak adik-adik mulai hari ini untuk belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang kita boleh miliki. Adik-adik tahu gak? Bahkan untuk jari kita ini pun kita harus bersyukur. Kenapa? Ini jempol Lawson lihat. Ada apa ini? Ada orang bilang Handy Plus atau Tenso Plus, ya terserah mereknya. Tahu gak kenapa harus bersyukur buat jempol? Ini kemarin Lawson dekorasi Exoyes pakai pisau potong kabel, sengaja karena pakai tenaga, terus
kena tangannya, wah darahnya netes banyak. Wah karena agak dalam, akhirnya Lause cepat-cepat cuci pakai Tensoplast. Nah kenapa setelah Lause pakai Handyplast ini, Lause benar-benar harus bersyukur buat jempol yang Tuhan berikan buat Lause. Kenapa? Karena sekarang adik-adik sudah bisa pakai HP kan, banyak kan, bisa pakai WhatsApp ya. Ternyata kemarin Lause lupa setelah pakai Handyplast, gak bisa WhatsApp lagi pakai 2 jempol. Cuma bisa pakai 1 jempol, karena jempolnya ketutup, HP-nya gak mau deteksi jarinya. Jadi Lause gak bisa, kemarin ketik WhatsApp-nya lambat sekali. Cuma bisa pakai 1 jari, yang biasanya 2 jari. Sekarang cuma bisa pakai 1 jari. Jadi bahkan untuk jari pun yang Tuhan berikan buat kita harus apa? Bersyukur bahwa jari kita masih lengkap, kita masih punya jari untuk tekan sana, untuk tekan sini. Nah, jadi apapun, apa itu bersyukur, yaitu kita harus berterima kasih kepada Tuhan buat semua yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Ya, jadi mulai adik-adik sekarang harus bersyukur loh. Kenapa? Karena adik-adik sekarang dari kecil ya, karena sekarang harus sekolah online. Adik-adik saya lihat banyak yang sudah punya HP, banyak punya tab. Ya, saya percaya banyak papa mama juga karena harus sekolah terpaksa harus belikan adik-adik. Tapi tahu gak adik-adik? Adik-adik harus bersyukur ya, jangan sampai membanding-bandingkan, kok dia pakai HP-nya sudah iPhone 12, iPhone 11, kok saya masih pakai iPhone 5 yang jadul. Adik-adik harus bersyukur loh, ada iPhone, ada HP kita bisa sekolah. Banyak adik-adik di luar sana mereka jangankan HP ya, kalau adik-adik bisa baca berita, beli pulsa aja mereka susah untuk sekolah. Jadi saya Lause hari ini mau ngajak adik-adik, mulai hari ini bersyukurlah untuk segala sesuatu yang sudah adik-adik miliki ya. Especially adik-adik harus bersyukur untuk orang-orang yang sudah mengasihi adik-adik yang ada di dalam rumah pada saat ini. Nah, yang kedua Lause mau kita sama-sama melihat kapan saya harus bersyukur. Kita harus bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, mungkin ada hari ini kita kurang happy, tetapi kita harus tetap bersyukur. Lause suka sekali di dalam Alkitab ada kisah 2 orang yang sangat hebat. Namanya Paulus dan Silas. Wah, 2 orang ini kenapa Lause sangat kagumi? Karena mereka tahu gak, di penjara mereka Alkitab berkata didera. Lause mau tanya ini, di tempat ini adakah yang waktu kecil pernah dipukul papa mama, meskipun pukulnya mungkin gak kenceng. Ada gak di tempat ini pernah kena pukul? Iya, kena. Wilson Jason juga pernah Lause pukuli pakai aisinso ya, karena kadang-kadang nakal gitu loh ya. Tapi mereka sudah sekarang udah lama Lause gak pukul mereka saja sudah mankuai di rumah Lause ya. Nah, Wilson sama Jason ya papa kan kecil ya, tapi sekarang mereka henkuai le ya. Jadi Lause tidak pernah, jarang sekali sejak mereka mungkin udah 3-4 tahun Lause tidak pernah, jarang sekali ya pukul mereka ya. Paling hukum gitu sebentar sekali-sekali ya. Jadi Paulus dan Silas ini mereka di dalam, bukan hanya di penjara, mereka Alkitab berkata didera. Didera itu tahu apa? Dicambuk. Wih, dicambuk itu bukan cambuk biasa. Cambuknya katanya di ujung cambuknya itu ada duri. Jadi kalau kena tubuh kita sakit, ada luka. Wah, Lause kemarin jempolnya kena pisau dikit luka aja. Tahu gak malam hari Lause gak bisa tidur, kenapa? Lause tadi pagi jam 1:30 udah bangun. Pertama karena mungkin grogi mau bawa firman Tuhan ya buat adik-adik. Tapi yang pasti jempol Lause kemarin nyunyutan terus, nyunyutan. Aduh susah tidur, akhirnya Lause bangun siapin firman Tuhan buat adik-adik. Nah, tapi Paulus dan Silas mereka didera, dicambuk. Satu cambukan itu pasti berdarah. Sakit gak menurut adik-adik?
Sakit sekali ya. Wah, tetapi ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka tidak nangis, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak bilang, Tuhan Yesus kenapa saya masuk penjara, Tuhan Yesus kenapa saya dipukul. Tidak. Adik-adik tahu gak apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka bersyukur. Kenapa dikatakan mereka bersyukur? Karena di dalam penjara mereka sudah sakit gitu, mereka masih menyanyi memuji Tuhan. Wah, jadi kalau mereka di penjara kondisinya baik gak? Enggak baik. Mereka lagi sakit, mereka lagi kesakitan, dibelenggu, gak bisa berdiri, gak bisa jalan bebas. Tapi mereka daripada mereka memilih menangis, bersungut-sungut, komplain. Mereka memilih untuk apa? Bersyukur. Mereka memuji Tuhan di dalam penjara. Mereka tadi nyanyi seperti tim 3J dan Karen bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi mereka tidak bersungut-sungut, mereka malah memuji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah adik-adik ya, jadi kalau kita harus bersyukur apapun yang ada di dalam hidup kita. Ya mungkin kadang-kadang papa mama sibuk, ya mungkin adik-adik kadang mama sampai sibuknya makanannya kurang enak, harus bersyukur ya. Waduh kurang mungkin makanannya, aduh mama papa lagi sibuk, tiba-tiba yang masak nasi gorengnya bukan coklat tapi hitam. Ya harus bersyukur. Ya masih ada papa mama yang sediain kita makanan. Ya jadi Lawson mengajak adik-adik kalau bisa setiap hari dalam hidup kita harus belajar bersyukur. Nah, supaya waktunya berlalu dengan cepat. Next, Lawson mau bagikan yang ketiga. Kenapa sih saya harus bersyukur? Ya, karena kalau kita bersyukur, kita percaya kalau Tuhan Yesus sudah mendengarkan doa kita dan Tuhan Yesus sedang mengerjakan buat kita. Amin. Tuhan Yesus sedang mendengarkan doa kita dan dia segera membuat doa kita menjadi kenyataan. Itu sebenarnya kita bersyukur. Nah, ya kan? Ya, mau tanya dulu ini, salah satu ini yang ada di tempat ini ya. Mau tanya Ekin sih ya, kita tanya Ekin ya. Ekin kalau papa mama pernah janjiin dapat hadiah gak? Pernah. Ekin begitu dengar papa mama kasih hadiah, hatinya gimana? Seneng, tapi udah terima hadiah belum waktu itu? Belum, hadiahnya belum terima tapi hatinya sudah senang. Kenapa? Karena papa mama sudah janji mau kasih hadiah. Jadi Ekin, wah happy. Yes, papa mama pasti kasih hadiah. Yes, papa mama pasti kasih hadiah. Benar? Ya kan? Nah, kalau kita bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita percaya Tuhan Yesus sudah menyediakan yang kita doakan buat kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Karena saat kita bersyukur itu kita percaya Tuhan Yesus pasti sudah sediakan buat kita. Amin. Nah hari ini Lawson mau kasih satu kesaksian hidup ya. Jadi Lawson pernah baca satu buku ya. Ini di buku ini tentang seorang pendeta hamba Tuhan yang sangat terkenal. Bernama Kathryn Kuhlman. Dia menulis satu buku, namanya buku ini berjudul Ku Percaya Mujizat. Nah di dalam buku itu kayaknya sekarang udah gak dijual lagi. Lawson masih ingat Lawson bacanya waktu Lawson berumur 20-an. Sekarang Lawson sudah 45. Sudah lama sekali bukunya sudah gak dijual kayaknya ya. Nah buku itu dia menulis banyak mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup pelayanan Kathryn Kuhlman. Nah, jadi itu ada kumpulan mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, di dalam buku itu banyak mujizat, tapi ada satu kisah yang Lawson sangat suka dan Lawson ingat jelas sampai hari ini. Kisahnya begini. Di dalam satu keluarga ada seorang papa, dia karena kerja berat, kerja bangunan, kontraktor, dia satu hari gak sengaja tertimpa, bangunannya rubuh, dia tertimpa punggungnya, terus punggungnya apa? Patah.
Mulai saat itu papa dari keluarga itu gak bisa bekerja. Dia harus duduk di kursi roda. Lama-lama 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Papanya ini makin lama dia merasa tidak berguna. Dia merasa hidupnya kok kacau. Kok dia menjadi orang yang tidak bisa berguna. Dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Dia tidak bisa mencari nafkah buat anak-anaknya. Nah, satu hari pendeta Kathryn Kuhlman akan berkhotbah di kota mereka. Nah, ketika mama istri dari papanya ini mendengar Kathryn Kuhlman datang, apa yang dia lakukan? Wah, ini mama yang sangat berhikmat. Dia panggil anak-anaknya berkumpul setiap malam, mereka mulai berdoa. Next, dia berdoa demikian. Tuhan Yesus, dia ngajak anak-anaknya berdoa, Tuhan Yesus, aku bersyukur dan percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan papa. Wah, padahal papanya belum sembuh loh. Papanya belum ke kebaktian Kathryn Kuhlman. Nah, setiap malam mereka berdoa demikian. Adik-adik tahu gak, saat Kathryn Kuhlman datang, papanya pergi ke kebaktian Kathryn Kuhlman. Wah, papanya duduk jauh sekali di lantai 2. Ada ribuan orang di stadion itu. Tiba-tiba Kathryn Kuhlman, waktu dia bawa firman Tuhan, dia bilang, ada seorang yang punggungnya sakit. Saat ini Tuhan Yesus mau sembuhkan engkau. Dia tunjuk ke arah sana, pas di mana papa dari anak-anak ini berada. Wah, tiba-tiba papanya merasa punggungnya sembuh. Dia langsung berdiri, dia langsung lari, dia langsung loncat, dia naik turun auditorium itu. Wah, Tuhan Yesus hebat gak? Wah, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, tapi yang paling hebat lagi menurut Lause adalah 2 anak dari papa itu. Mereka setiap malam berdoa buat papa, mereka bersyukur bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan papanya. Mereka percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan papanya. Dan ajaibnya, adik-adik tahu gak? Tahu gak? Ketika papanya pulang, wah papanya setelah bertahun-tahun tidak bisa menggendong mereka, papanya bisa gendong mereka lagi. Terus waktu papanya gendong anaknya yang pertama bilang, "Papa, kok jempol papa tidak tumbuh?" Jadi waktu kecelakaan itu jempolnya juga hilang, putus. Papanya bilang, "Gak apa-apa, papa sudah happy, punggung papa sudah sembuh." Tapi anak ini bicara begini, tapi kami juga berdoa buat jempol papa. Terus malam hari sebelum tidur di dalam buku itu ditulis. Jadi malam itu anak-anaknya berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami rindu, terima kasih, kami bersyukur papa sudah sembuh. Kami rindu jempol papa juga tumbuh. Adik-adik tahu gak? Ketika besok mereka pergi liburan karena papanya sudah sembuh. Papanya waktu mau nyetir, dia merasa kok tangannya ada yang aneh. Dia merasa, dia lihat, jempolnya tumbuh. Wah, kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tahu gak? Ketika adik-adik berdoa, adik-adik bersyukur, wah Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat melalui adik-adik. Amin. Oleh sebab itu mulai hari ini Lause mau mengajak adik-adik selain bersyukur berdoa juga mulai berdoa buat papa mama. Ya, mungkin papa mama bekerja, mungkin mama papa ada pelayanan. Jadi Lause mau mengajak adik-adik mulai hari ini selain kita belajar untuk bersyukur, kita juga mau belajar bersama-sama, mulai belajar untuk mendoakan orang lain. Especially buat papa, mama, koko, dede, dan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin di rumah ada ama, akong, naina, yeye. Kita mau sama-sama belajar, bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa ada mereka, ada begitu banyak orang yang mengasihi kita. Ada amin? Ada amin ya. Ya, nah sebelum itu Lause rindu banget mau minta Lause Hans boleh sekali lagi mengiringi Lause. Lause mau tanya nih sebelum Lause tutup firman Tuhan hari ini, sharing hari ini. Ada gak adik-adik di sini
yang sekarang ini yang perlu didoakan untuk sesuatu. Nah, kalau ada adik-adik, langsung mau ngajari adik-adik satu hal. Jadi adik-adik jangan minta dulu. Adik-adik bersyukur dulu kepada Tuhan Yesus. Ada gak di dalam keluarga adik-adik pada saat ini yang perlu sesuatu? Ya mungkin sekarang dari corona, ada papa mama yang sudah kehilangan pekerjaan, yang perlu pekerjaan. Ya adik-adik bisa bersyukur bilang, Tuhan Yesus terima kasih, aku percaya kamu pasti kasih papa mama pekerjaan. Ya kalau adik-adik ada sesuatu yang pengen disampaikan, yang pengen minta kepada Tuhan Yesus, langsung sengaja hari ini adik-adik boleh belajar berdoa, bersyukur dulu, baru bilang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah akan berikan buat adik-adik ya. Tapi sebelum langsung berdoa buat adik-adik, langsung mau tutup hari ini dengan ayat hafalan kita. Tapi sebelum kita baca bersama, sebelum kita menghafalnya ya, langsung ngajak kita sama-sama baca di dalam 1 Tesalonika ayat pasal yang kelima ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, oke, mari. Kalau adik-adik ada, saya langsung kasih waktu. Beberapa waktu, ya boleh pejamkan mata adik-adik di depan mungkin TV atau HP. Kita sama-sama pejamkan mata kita. Ya, jika ada sesuatu yang adik-adik rindu doakan, langsung minta adik-adik boleh angkat tangan adik-adik sekalipun langsung tidak melihatnya. Dan langsung minta kita mulai berdoa, mengucap syukur dulu. Baru kita minta, kita percaya kalau Tuhan Yesus akan segera mendengarkan dan mengabulkan doa kita di dalam kehendak Tuhan. Kalau ada, mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur Tuhan akan mengabulkan dan mendengarkan doa kita. Saya ngajak adik-adik mulai berdoa, langsung akan berdoa buat adik-adik di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan buat setiap adik-adik, setiap orang tua yang ada di tempat yang mulai melihat seri firman Tuhan hari ini. Aku berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik yang sedang berdoa pada saat ini. Ketika mereka bersyukur dan mereka percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada mereka yang terbaik. Aku berdoa Engkau dengarkan doa mereka hari ini. Mulai hari ini adik-adik mau bersyukur dan percaya bahwa Yesus sanggup mendengarkan doa kami, mendengarkan doa papa kami. Yang kedua, langsung mau berdoa buat adik-adik yang mungkin saat ini, kadang adik-adik mungkin kehilangan sukacita. Mungkin adik-adik kurang bisa bersyukur karena mungkin di rumah banyak hal yang terjadi. Ataupun ada papa mama di sampingnya saat ini, engkau hari-hari ini tidak bisa bersyukur karena banyak masalah di dalam hidup ini. Tapi aku mau berdoa buat setiap kita. Adik-adik boleh angkat tanganmu. Jika ada papa mama, kau juga boleh angkat tanganmu. Lalu akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap adik-adik, setiap orang tua yang ada di depan televisi ini atau di depan HP ini, yang melihat sharing firman Tuhan hari ini. Aku berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mencukupkan kami dalam segala sesuatu. Engkau Allah sukacita kami. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Tuhan, Engkau berkata agar kami mengucap syukur dalam segala hal. Maka Engkau akan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Aku berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangannya, yang mungkin belum bisa bersukacita atau mungkin belum bisa bersyukur karena banyak hal dalam hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, Engkau dengarkan doa mereka. Dan kembali mereka boleh mengalami Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Yang sanggup mendengarkan doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat adik-adik. Maaf hari ini mungkin loh agak panjang. Ya,
Tapi Lause sekali mau mengucapkan Happy Thanksgiving buat kita semua. Sampai ketemu, mungkin semoga Lause ada kesempatan lagi buat firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Oh, langsung ya. Lause siap. Terima kasih Om Ar, luar biasa ya. Wah, keren ya. Siapa mau makan kalkun? Lause juga sih, cuma di sini cuma adanya ayam goreng. Happy Thanksgiving ya sekali lagi. Wah, keren. Firman Tuhannya. Lause juga baru tahu silsilah Thanksgiving hari ini. Wah, siapa yang baru tahu juga? Enggak, oh cuma Lause doang. Oke, yuk kita mau berikan persembahan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang di rumah mungkin nanti bisa minta kasih mamanya, terus mamanya boleh minta tolong transferin juga boleh. Oke, yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biar kami boleh lebih lagi mengucap syukur, biar kami juga boleh lebih lagi mengasihi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih biar kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Sebentar lagi ya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk kuduskan, sucikan persembahan kami. Dan juga Tuhan berkati mama papa kami yang sudah memberikan uang ini ya Bapa. Biar Tuhan, biar persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Nah, kita mau dengerin beberapa pengumuman. Hari ini ada apa? Oh yuk dibaca kencang-kencang. 5 Stone November Zoom Gathering. Di jam berapa? Jam 4 sore. Oke, bilang teman-temannya, bilang papa mamanya, mama, papa, teman-teman, koko, dedek semuanya jangan lupa nanti jam 4 sore ada Zoom Gathering. Tetap ingat untuk ayat hafalannya, untuk cerita-cerita firman Tuhan yang sudah-sudah, karena hari ini akan panen poin. Oke. Bukan cuma panen di Shopee ya, itu yang suka main Shopee kan, koinnya panen koin gitu. Kita juga ada panen poin hari ini, oke? Jadi dihafalin, ikut dari awal, jangan sampai terlambat, jam 4 teng langsung ikut, dapat poin juga, oke? Jadi jangan sampai terlambat, nanti kalau terlambat berkatnya dapatnya sedikit, nggak full, oke ya? Nanti kalau udah mau dekat, ingetin mamanya, mama cepetan, zoomnya dibuka, aku nggak mau telat lagi, gitu ya, oke? Oke, ya next. Udah nggak ada, oke, yuk kita mau doa penutup. Ya, kita undang Omar lagi untuk doa memberkati kita semua ya. Yuk berdiri, semua berdiri. Muncul lagi. Oke. Ya, oke ya, mari kita berdoa, kita doa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari Thanksgiving ini bukan kalkun yang paling enak, tapi di hari Thanksgiving ini yang paling mengasihkan adalah kami boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami boleh bersama dengan keluarga kami boleh bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak yang sudah mengikuti Faiston kebaktian hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak kami. Tuhan, biar anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang bersyukur dan anak-anak yang berdoa, anak-anak yang baca firman Tuhan setiap hari, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya seperti kesaksian tadi kami dengar, tapi kami semua mau dipakai oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita say bye dan see